Hai Jose Repair. Kembali lagi dengan video terbaru. Kali ini kita kedatangan iPhone 8 Plus. Ini nggak bisa dicas, mati total ya. Ini nggak bisa digunakan sama sekali. Saya langsung saja hubungkan power supply. Ya, di sini kita bisa mengetahui ya apa yang terjadi pada handphone ini. Ternyata ini konslet ya, short. Di sini kasusnya full short. Jadi handphone ini tidak akan bisa menyala. Oke, kita langsung bongkar mesinnya. Oh iya, ini bukan video tutorial, bukan tutorial cara perbaikan atau bagaimana. Ini hanya sekedar video untuk berbagi. Jadi siapa tahu teman-teman yang menonton video ini mengalami kasus yang sama, handphone tidak bisa menyala atau mati total. Serta saya akan sedikit berpendapat ya, bukan menjelaskan, saya sedikit berpendapat mengapa handphone ini bisa mati total dan bagaimana itu bisa terjadi. Jadi kasus begini itu biasanya untuk full short itu hanya permasalahan di kapasitor. Kapasitor adalah sebuah komponen ya yang ada di handphone. Terutama di iPhone ini ya, di Android juga sama sih sebenarnya. Dia terdiri dari banyak kapasitor. Nah, di bagian sini kita cek. Nah, ini saya langsung menemukan penyebabnya. Penyebab handphone ini mati total. Itu yang saya tunjuk adalah kapasitor yang konslet atau short. Ini saya memastikan dengan multitester ya. Kalau bahwasanya jalur ini memang konslet atau short. Mengapa handphone bisa mati total seperti ini? Sebenarnya sangat wajar sih. Bahkan kadang tanpa penyebab tiba-tiba handphone bisa mati seperti ini. Jadi kapasitor ini berfungsi untuk menghantarkan arus-arus ya, tegangan yang ada di handphone. Jadi dia ada dua kutub ya, atau dua sisi. Biasanya satu sisinya itu ke ground, satu sisinya itu untuk jalurnya ya. Tapi ada juga beberapa kapasitor yang kutub kiri dan kanannya, dua kutubnya itu tanpa ground. Jadi yang khusus untuk yang seperti ini biasanya rata-rata satu kakinya di ground dan satu kakinya adalah arus dari baterai. Jadi di saat kapasitor ini bermasalah, dia akan menjadi ground kedua sisinya.
maka handphone tidak akan bisa dinyalakan, tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kalau diibaratkan seperti kalau kapasitor itu seperti penampungan air ya, sebuah ember misalnya ya, ini menurut saya. Jadi dari baterai itu ditampung oleh kapasitor hingga mengantarkan arus ke tujuannya, misalnya ke IC power dan lain-lain. Jadi di satu handphone kapasitor ini sangat banyak ya, sehingga dia bisa merata untuk aliran voltasenya. Ini membantu kinerja handphone ya. Jadi ini bisa terjadi penyebabnya, bisa karena jatuh, bisa karena terkena air, bisa karena pengecasan, arusnya tidak stabil, bahkan bisa rusak sendiri ya. Tidak ada penyebab apa-apa, kapasitor ini bisa rusak. Seperti tampungan air ya, yang tadi saya bilang, suatu saat lama-kelamaan dia bisa bocor. Nah, untuk kasus ini kapasitornya hanya cukup saya buang, terus ini bisa diganti dengan yang baru. Jika tidak diganti, itu pun tidak masalah ya, karena di satu jalur itu terdapat banyak kapasitor, bukan hanya satu kapasitor. Kecuali dia hanya memiliki satu kapasitor dan itu besar, itu wajib diganti. Ini soket baterainya rada susah. Saya coba pasangkan kaleng penahannya saja ya, karena baterainya rada sedikit longgar. Saya pasang penutupnya. Ini kita coba cas dan kita lihat responnya, yaitu ada logo Apple. Ini sudah bisa menyala. Jadi handphone ini full shot dan kita hanya mencari kapasitor yang short. Itu yang rada susah ya, kita mencari karena sangat banyak kapasitor di satu mesin HP. Jadi kita hanya mencari sumber penyebabnya.
ini datanya masih aman. Saya belum tahu untuk passcode-nya. Bisa menyala normal kembali. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.